Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini saya akan mengangkat tentang ring 2 SP. Jadi dalam rangka menyambut karya agung Allah ini, semua orang, baik yang terutama yang semua tokoh-tokoh besar di spirit itu sebenarnya memiliki peran gitu, walaupun perannya tidak sama. Nah, tadi dalam video sebelumnya tentang pengintegrasian Wahyu Cakraningrat saya sudah menjelaskan kalau orang-orang besar, tokoh-tokoh besar aja peduli untuk menyambut karya agung ini, untuk bekerja sama dalam berkarya ini, mengapa kita sebagai manusia yang masih memiliki peluang yang sangat besar tidak menyambutnya atau tidak bersama-sama berkarya? Nanti itu penjelasannya akan saya bahas di tafsir lagu Ilir-Ilir Kalijaga. Nah, ring 1, ring 2, dan ring 3 dan selanjutnya. Pada ring 1 sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada wali dan para nabi. Dari para wali ada 6, dari para nabi ada 5. Dari para nabi itu Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Nabi Daud mewakili kemampuan dalam berbicara. Nabi Yusuf memberikan karisma di wajah. Nabi Sulaiman di kekayaan. Nabi Ibrahim di keteguhan hati, dan Nabi Muhammad di kesempurnaan dinul Islam. Sedangkan dari 6 para wali, Sunan Kalijaga mewakili budaya, kemudian Ki Bokonongo mewakili kesaktian, Joko Tingkir Hadiwijaya Mas Karebet mewakili ketatanegaraan, kemudian Brawijaya V mewakili tata kelola keuangan, dan satu lagi kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, cucu Nabi dari Hasan, mewakili syariat, dan Syekh Abdul Wahid Dzurriyyah Rasul juga mewakili tauhid. Itu 6 wali dan 5 nabi itu masuk dalam ring 1, jadi hanya 11. Kemudian ring 2 nya siapa? Salah satu ring 2 itu adalah, di ring 2 itu terdapat nama-nama besar juga. Yang pertama ada Prabu Siliwangi, kemudian Gajah Mada, kemudian ada Ken Arok, kemudian ada Empu Gandring, kemudian ada Pangeran Sambernyawa, dan banyak lagi yang lainnya di ring 2 ini. Pada ring 2 ini saya akan menyampaikan tentang Siliwangi. Prabu Siliwangi ini merupakan sosok legenda yang namanya sangat besar dan harum. Prabu Jayadewata ini mengambil gelarnya adalah Prabu Wangi. Prabu Siliwangi ini merupakan keturunan dari Prabu Wangi pada saat perang Bubat itu. Kebesaran Prabu Siliwangi salah satunya adalah karena mampu menyatukan kembali 2 kerajaan besar. Jadi kerajaan Sunda Galuh itu, makanya Sunda Galuh itu jadi 2, karena sepanjang sejarah itu Sunda dan Galuh itu selalu gabung itu. Jadi kadang dipisah untuk anaknya, kadang digabungkan lagi dengan perkawinan. Pada saat Niskalawastu dan Prabu Siliwangi ini digabungkan lagi. Jadi beberapa kali gabung, beberapa kali pisah gitu. Nama besar Siliwangi
Prabu Siliwangi itu sangat fenomenal, sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Barat. Nah, keharuman Siliwangi di Jawa Barat menjadi semacam bumerang, bumerang. Ini dengan segala hormat, saya juga orang Jawa Barat, tapi harus meluruskan ini karena memang ini instruksinya langsung seperti ini. Prabu Siliwangi ketika hendak menikahi Subang Larang itu dia memeluk agama Islam, jadi sudah bersyahadat. Sama halnya seperti Prabu Brawijaya V, situasinya hampir sama dengan Brawijaya V. Namun masalahnya, para abdi-abdi atau prajurit atau staf atau petinggi-petinggi kerajaan Pajajaran pada waktu itu tidak menganut Islam, gitu aja. Ditambah lagi dengan benturan dari anaknya sendiri, karena ketiga anaknya itu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang itu sudah memeluk Islam. Karena tekanan yang berat ini ditambah lagi dengan tekanan dari Demak. Tekanan yang berat ini membuat Prabu Siliwangi memutuskan untuk moksa. Nah, pada saat moksa ini dia berubah menjadi siluman. Jadi selama ini dan sampai saat ini Prabu Siliwangi itu ada di dunia siluman. Sampai saat kemarin di dunia siluman. Nama Prabu Siliwangi di dunia siluman itu sama terkenalnya, sama populernya, dengan sama harumnya dengan nama Prabu Siliwangi di dunia dohir, di dunia nyata ini. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Prabu Siliwangi adalah karena keasikan di dunia siluman. Jadi siluman itu kan mempunyai, biasanya karakternya itu licin dan licik, sering memanfaatkan manusia. Dan di dunia siluman ini Prabu Siliwangi kan bersama anak buahnya, prajuritnya ya. Nah, permasalahan Prabu Siliwangi di dunia siluman ini karena keasikan dengan kesaktian, dengan nama yang besar dan nama yang harum, ketika dia mau menembus langit, mentok gitu. Taraf kehidupan manusia itu 3. Kasakten, kamukten, kajaten. Prabu Siliwangi kasaktennya dapat, sakti dia. Kamuktennya jelas, dia seorang raja, kaya raya. Nah, pada saat mau nyampe ke tahap kajaten, dia mentok. Sama dengan Prabu Brawijaya V. Jadi orang kalau sudah sakti, kalau sudah kaya, dia tidak mencari kesejatian hidup gitu loh. Nah, karena Prabu Siliwangi terus terjebak dalam dunia siluman lah begitu. Nah, ketika SP ini sudah datang, sudah turun, sudah di SK, dikasih SK, maka dengan izin Allah, SP dan Raden Mas Cakrakusuma itu bisa menyelesaikan status ketauhidan dari Prabu Siliwangi dan juga anak buahnya, prajuritnya. Jadi maksudnya begini, orang itu kalau sudah sakti sering melupakan Allah. Allahu Somadnya itu nggak dapet gitu loh. Karena merasa sudah hebat, sudah kebal, itu sering melupakan siapa yang memberi kesaktian itu, siapa yang memberi kekebalan itu gitu loh.
Nah, jadi terjebaknya Siliwangi di situ. Nah, dengan peran SP ini, alhamdulillah Prabu Siliwangi sudah diselesaikan, sudah disempurnakan tauhidnya, beserta prajuritnya sudah selesai. Maka sang Prabu menghimbau, intinya beginilah, masyarakat Jawa Barat terutama ya, mari menghormati, mari mengagungkan, atau mari mengharumkan nama Siliwangi itu dengan cara-cara yang tepat. Kalau dulu Siliwangi berkarya besar di tanah Pajajaran, maka orang Jawa Barat pun harus memiliki karya yang besar seperti halnya karya yang sudah dilakukan oleh Prabu Siliwangi, walaupun dalam pola atau bentuk yang berbeda. Satu itu. Yang kedua, jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup Allah Somad itu. Jangan sekali-kali menyandarkan hidup kepada kesaktian, kepada kekayaan. Jadi pesan yang didapat dari penasihat tim Raja Wali seperti itu. Sekali lagi ya, saya bukan anti Prabu Siliwangi. Anak saya itu namanya Prabu. Anak saya sendiri Niskalawastu. Memang di Jawa Barat ini di Jawa Barat ini sangat melegenda dan sangat harum. Namun kita, terutama orang Jawa Barat, harus melihat secara objektif situasi itu. Keberadaan Prabu Siliwangi di dunia siluman sudah diselesaikan. Jadi tauhidnya sudah selesai, sudah disempurnakan, sehingga dia bisa berintegrasi dengan karya agung dan dijadikan sebagai ring 2 SP. Nah, kita sebagai orang Jawa Barat, pesannya itu yang pertama, tauhid. Artinya jangan sekali-kali menyandarkan hidup kepada kesaktian ataupun kepada kekayaan. Pastikan Allah Somad. Karena kesaktian kalau dibawa sampai mati, bersandar pada kesaktian, bersandar pada kekayaan, itu ternyata di alam akhirat menyulitkan gitu loh. Itulah intinya. Yang kedua, mari semuanya, terutama warga Jawa Barat, membangun karya besar, membangun karya agung seperti halnya karya yang sudah dibuat, yang sudah dibangun oleh Mbah Prabu Siliwangi. Gitu. Jadi lihat karya besarnya, kemudian mari kita berbuat walaupun dalam karakteristik atau pola yang berbeda, karena tidak mungkin nanti kita jadi raja Pajajaran, kan sudah tidak ada. Jadi hal ini harus disampaikan gitu, karena saya beberapa kali bertanya kepada penasehat tim Raja Wali itu, karena saya orang Jawa Barat, saya bertanya, ini Prabu Siliwangi di mana? Kok tidak muncul namanya gitu loh. Tidak muncul di tim ini. Ternyata alhamdulillah Prabu Siliwangi muncul bersama jajaran Gajah Mada, Ken Arok, Empu Ganding di ring 2. Perannya apa di SP nanti? Peran Prabu Siliwangi itu mengendalikan siluman. Mengendalikan siluman. Jadi saudara-saudara jangan berpikir bahwa dunia siluman itu semuanya negatif, jangan. Jadi karena Prabu Siliwangi menguasai bangsa siluman, karena namanya besar di bangsa siluman, namanya harum juga di bangsa siluman dan juga di bangsa manusia, maka peran Prabu Siliwangi berperan di situ, mengendalikan siluman.
dengan kesaktiannya, tapi sudah bersandar kepada Allah. Sekali lagi, kesaktian Prabu Siliwangi saat ini sudah disandarkan mutlak kepada Allah. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.